Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Sinau Fisika by Adelina RCD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai latihan soal terkait momen inersia. Untuk itu, soal yang pertama, kalian bisa memperhatikan gambar, di mana gambar ini menjelaskan suatu bagian mesin terdiri atas 3 penyambung yang dihubungkan oleh 3 penopang ringan yang terlihat pada gambar. Nah, untuk itu 3 penyambung di sini ada penyambung A, penyambung B, dan penyambung C. Pertanyaannya adalah, berapakah momen inersia bagian mesin tersebut terhadap poros melalui A? Yang kedua, berapakah momen inersia terhadap poros yang segaris dengan BC? Yang ketiga, jika mesin berputar terhadap sumbu yang melalui A dan tegak lurus bidang gambar dengan kelajuan sudut omega sama dengan 4 radian per sekon, berapakah energi kinetiknya? Untuk menjawab ini, kalian perlu mengingat bahwa momen inersia itu ada 2. Momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar. Untuk itu kalian harus bisa menganalisis soal itu mengarah ke mana. Pada soal yang pertama ini ada kata kunci, di mana penopang dari ketiga penyambung itu dianggap ringan. Artinya, penyambung itu bisa dianggap sebagai partikel karena penopangnya ringan. Untuk itu, kita bisa membahas soal yang pertama ini dengan mengarah pada momen inersia partikel. Untuk yang pertama, momen inersia melalui poros A. Jika poros terletak pada partikel A, maka jarak partikel A terhadap porosnya itu 0. Artinya RA sama dengan 0. Namun, partikel B memiliki jarak terhadap poros, yaitu sebesar 0,5 meter. Partikel C juga memiliki jarak antara partikel C dengan poros, sehingga momen inersia di poros A kita bisa menuliskannya IA, yaitu sebagai penjumlahan dari momen inersia partikel-partikel yang ada, di mana IA sama dengan MB RB kuadrat plus MC RC kuadrat, karena yang ketika sistem ini bergerak, yang bergerak berotasi hanya partikel B dan C, karena A sebagai poros. Partikel A tidak memiliki jarak. Untuk itu, IA, kalau kita masukkan setiap nilai besarannya, menghasilkan nilai 0,057 kg meter persegi. Nah, mudah sekali ya. Untuk itu selanjutnya yang B, yaitu mengarah pada momen inersia terhadap poros yang segaris terhadap batang BC. Sekarang batang BC-nya sebagai poros, sehingga partikel B maupun partikel C tidak memiliki jarak antara poros dengan partikel itu sendiri. Hanya partikel A yang memiliki jarak dengan poros. Kita bisa menuliskan RA-nya sebesar 0,4 meter. Sehingga momen inersia di poros segaris batang BC, kita tulisnya IBC, itu hanya momen inersia yang dihasilkan partikel A. Sehingga nilai momen inersia segaris batang BC sebesar 0,048 kg meter persegi. Sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk soal yang C.
Jika mesin berputar terhadap sumbu yang melalui A dan tegak lurus bidang gambar dengan kelajuan sudut omega sebesar 4 radian per sekon, berapa energi kinetiknya? Nah, kita ditanya energi kinetik. Pada channel sebelumnya, kita sudah membahas tentang energi kinetik. Karena benda ini bergerak berotasi, maka kita menggunakan persamaan energi kinetik rotasi. Hal ini porosnya di A. Maka energi kinetik rotasinya adalah setengah IA kali omega kuadrat. Di mana IA sudah kita hitung sebelumnya sebesar ini. Sehingga energi kinetik rotasinya adalah 0,456 Joule. Ya, sudah berhasil ya menyelesaikan soal yang pertama dengan 3 pertanyaan. Untuk itu, soal yang kedua. Soal yang kedua, coba perhatikan gambar. Terdapat seutas kabel dililitkan pada silinder pejal ini, yang masanya M dan berjari-jari R. Silinder dapat berputar tanpa gesekan terhadap sumbu tetap horizontal. Pada ujung bebas kabel itu digantungkan sebuah beban bermassa M. Selanjutnya, beban dilepaskan tanpa kecepatan awal dari ketinggian H di atas lantai. Kemudian dilepaskan. Hitunglah kelajuan beban dan kelajuan sudut silinder pada saat beban menyentuh tanah. Kelajuan beban itu mengindikasikan pada kecepatan linier. Untuk kelajuan sudut linier itu mengindikasikan omega. Pada kali ini kalian bisa melihat bahwa silinder pejal itu sebagai gambar ini. Kalau beban ini. Kalau kita analisis, soal nomor 2 ini mengarah pada momen inersia benda tegar karena di sini ada silinder pejal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena beban ini awal mulanya menggantung setinggi H, kemudian dilepas, maka di sini ada posisi pertama dan ada posisi kedua. Untuk itu, kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik posisi 1 sama dengan energi mekanik posisi 2. Untuk itu, energi mekanik posisi pertama adalah EK1 plus EP1, energi mekanik posisi kedua adalah EK2 plus EP2. Di sini energi kinetik pertama 0 karena benda belum memiliki kecepatan. Namun benda hanya memiliki ketinggian sehingga hanya memiliki nilai energi potensial. Untuk energi kinetik pada posisi yang kedua, benda tepat bergerak di posisi 2 ini. Sehingga benda memiliki energi kinetik beban itu sendiri dan energi kinetik silinder. Yaitu yang dihasilkan dari silinder pejal. Dan energi potensialnya bernilai 0 karena sudah tidak memiliki ketinggian. Beban M bergerak translasi dan silinder bergerak rotasi. Selalu ingat itu. Sehingga untuk beban M kita menggunakan persamaan setengah mv kuadrat karena bergerak translasi, bergerak lurus. Untuk silinder karena bergerak rotasi maka energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi, yaitu setengah kali momen inersia silinder omega kuadrat. Sehingga momen inersia silinder untuk benda tegar persamaannya ini. Silinder memiliki nilai konstantanya itu setengah. Kalian bisa melihatnya di tabel untuk 9 benda tegar itu. Untuk silinder
di mana hal ini memiliki pusat di tengah dengan R memiliki konstanta setengah. Sehingga untuk omeganya kita bisa menguraikannya, di mana omega itu V per R. Untuk itu, kita bisa mencarinya. Setengah MV kuadrat ini jadi 1/4 MR kuadrat V kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya bisa kita hilangkan, sehingga hanya menghasilkan nilai MGH setengah MV kuadrat plus 1/4 M besar untuk silinder V kuadrat. Nah, kita bisa mensederhanakannya, yaitu dengan berikut. Nah, setengah, karena sama-sama memiliki setengah dan V kuadrat kita keluarkan, sehingga terbentuk setengah V kuadrat kalikan M plus setengah M besar, M-nya silinder. Maka V kuadrat itu sendiri, yaitu MGH dibagi dengan setengah, dibagi dengan M plus setengah M besar. Karena sama-sama memiliki M, dengan kita mengeluarkan M, maka kita bisa mencoretnya. Sehingga V kuadrat adalah 2GH per 1 plus setengah M besar per M kecil. Jadi kelajuan linear beban M sebesar akar dari 2GH per 1 plus setengah M besar per M kecil. Nah, untuk itu mencari kelajuan sudut silinder pejal M omega dari persamaan V sama dengan omega kali R, di mana omega sama dengan V per R, dengan V yang sudah kita cari dibagi dengan R. Nah, sangat mudah jika kalian memahami konsep fisikanya. Untuk itu, tetap semangat. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dalam belajar. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Selamat belajar fisika. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.